Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, segala puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan pada Nabi Muhammad SAW. Jika kita lanjutkan lagi tadi kita sebenarnya sudah membahas sedikit tentang itu ya, ejaan PUEBI ya, itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, jadi kita dalam berkata dan juga dalam menulis ya harus diusahakan selalu sesuai dengan PUEBI ya, namanya PUEBI dan KBBI agar kenapa tadi ya agar efektif ya agar komunikasi kita itu efektif. Mana tadi ya, coba saya mau share ini ya. Nah ini dia nih. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, penulisan ejaan dan kata baku. Kelihatan Pak. Ya, penulisan ejaan dan kata baku sesuai dengan PUEBI dan KBBI. Nah, tadi saya udah bahas sampai ke awal perumusan ejaan udah ya. Terus dari ini juga udah ya. Statika udah. Nah, ini tentang udah nih. Nah, ini aturan penulisan angka dan lambang ya. Nah, ini tadi angka Arab ya, mengenai angka Arab ini ditulis angka ada angka Arab ya, terus lambang yaitu matematika, kimia dan satuan digunakan sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku ya, terus tulisan tanggal ya, juga udah tadi sih sebenarnya di itu ya, di video saya yang tadi saya kirim. Nah, lalu aturan penulisan kata depan. Nah, ini kata depan ini juga nih kepada ya, daripada dan adapun ya, itu terpisah di kata yang mengikutinya ya, kecuali pada gabungan kata ya. Kepada itu mana kepada bukan ya, tapi kepada langsung ya. Daripada juga ya, daripada itu ini digabung ya, dan adapun ya bukan ada spasi pun bukan ya, tapi adapun langsung gitu ya. Nah, contoh misalnya kalau tempat gitu ya, dia berjalan ke pasar, kan? Nah, ini baru pisah nih ya. Tapi kalau kepada, ya, nah ini gabung ya. Pada siapa kamu ingin berbicara? Nah, ini gabung ya. Nah, terus saya belajar untuk ujian besok. Nah, lalu partikel ini adalah pun, lah, kah ya. Jadi ini juga mungkin saya lengkap aja ya, biar hemat waktu. Nah, ini mengenai aturan penulisan unsur serapan ya. Nah, identifikasi unsur serapan. Kenali kata-kata yang berasal dari bahasa asing dan perlu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh misalkan bus ya. Bus itu kan diserap menjadi bis ya, bis. Yaitu kendaraan besar yang bisa mengangkut banyak orang kan. Minibus dan minibus ya. Nah, itu adalah serapan ya, serapan dari kata asing itu bus, itu kendaraan yang besar ya. Lalu sesuaikan misal serapan dengan ejaan bahasa Indonesia, misalnya pengganti PH menjadi F ya. Nah, kalau di situ ada fotokopi ya, fotokopi. Nah, sering sekali fotokopi itu ditulis dengan PH ya kan, fotokopi ya. Nah, yang benar itu ada pakai F ya, bukan lagi fotokopi tapi fotokopi ya. Nah, lalu penyelesaian imbuhan ini juga tambahkan imbuhan Indonesia pada kata serapan agar sesuai dengan struktur morfologi bahasa Indonesia ya. Lalu pembentukan kata baru, kreasikan kata-kata baru yang berasal dari unsur serapan dengan mengkombinasikannya dengan kata Indonesia ya. Nah, ini aturan pembentukan kata baku. Pembentukan kata baku ya dimulai dengan pembentukan kata dasar melalui penggabungan morfem-morfem ya. Prosesnya melibatkan aturan afiksasi, reduplikasi, dan komposisi yang harus dipatuhi. Lalu penerapan aturan afiksasi. Nah, aturan afiksasi mengatur bagaimana imbuhan seperti prefiks, infiks, dan sufiks dapat ditambahkan pada kata dasar untuk membentuk kata baku yang sesuai dengan kaidah bahasa. Lalu proses reduplikasi, yaitu proses yang dimana menduplikasi ulang gitu ya. Pembentukan kata baku dengan mengulang seluruh atau sebagian kata dasar. Aturan duplikasi harus diterapkan dengan benar ya. Jadi duplikasi ulang gitu ya.
Lalu penulisan kata baku dalam kalimat harus tepat ya, gunakan kata baku sesuai dengan PUIBI ya dan KBBI. Nah, ketepatan ya, misalkan apa namanya, saya pernah kasih contoh ya, karena saya sibuk saya tidak dapat misalkan saya tidak dapat sarapan pagi gitu kan, contohnya ya, karena saya sibuk saya tidak dapat sarapan pagi. Nah, ini sering sekali kita menggunakan kata yang tidak tepat. Ya, misalkan soalnya saya sibuk, saya tidak sempat sarapan pagi. Nah, kalau kata apa namanya soalnya itu kan berbeda ya. Kalau kita translate ke bahasa asing itu bingung kita ya. Kita akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena itu bukan kata yang sebenarnya, bukan kata baku gitu ya. Nah, harusnya kan karena kan, kalau dijadiin bahasa Inggris kan gampang ya, because I'm busy kan, I cannot take a breakfast gitu ya. Nah, itu kan jadi gampang ya. Tapi kalau misalnya soalnya saya sibuk, berarti apa dong kalau soalnya bahasa Inggris? Question I'm busy kan lucu ya kan. Nah, itu jadi tidak tepat gitu ya, menggunakan katanya itu jadi tidak tepat. Dan ketika kita ingin mentranslate ke bahasa lain juga pasti ngaco ya. Akhirnya kita sendiri bingung. Nah, kenapa? Karena tadi kita tidak tepat. Lalu konsistensi, ya adanya keberlanjutan. Ya, jadi dalam menulis itu ya kita harus konsisten ya, menggunakan kata karena ya karena gitu ya, menggunakan apa namanya penyebab itu karena gitu ya. Pilihlah kata baku yang konsisten dalam satu dokumen atau teks agar tulisan terlihat profesional dan terorganisir ya. Jadi bagus ya. Jadi kata-katanya itu enggak berubah-ubah gitu ya. Kadang-kadang pakai kata karena, kadang-kadang pakai soalnya, ya kan. Soalnya saya sibuk, soalnya saya apa gitu kan. Maksudnya kan karena gitu kan. Nah, terus keefektifan ya. Nah, efektif jadi sesuai dengan tujuan ya. Jadi kita menulis ini benar-benar nggak ambiar, saya apa tidak bias gitu ya. Tidak apa namanya kemana-mana ya. Jadi ketika kita nulis ini memang fokusnya itu untuk apa namanya fokus untuk tujuan tertentu gitu ya. Dan tujuan itu benar-benar sampai kepada sasarannya ya. Nah, lalu ini ya. Nah, nanti penulisan ejaan kata baku. Pertama, harus memahami aturan ya. Prinsip-prinsip dasar PUEB ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan kamus besar bahasa Indonesia ya. Lalu identifikasi kesalahan. Apa aja sih nih kesalahan-kesalahan kita atau cermati penulisan kita ya. Kadang-kadang kita ini menulis itu seperti kita menulis dalam berbicara ya. Sehingga sering sekali salah gitu kan. Tadi ya kata-kata yang tidak tepat ya, itu menjadi kata-kata yang apa menyulitkan kita sendiri dalam mentranslate ya, dalam mengalihkan ke bahasa lain gitu kan, karena kita salah dalam menggunakan kata ya. Lalu praktek menulis ya, latihlah dengan menulis. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Ketika kita berbicara itu terkadang lebih enak, lebih gampang ya daripada kita menulis. Nah, terkadang ini juga yang menjadi hambatan nih beberapa teman-teman kita tuh, teman-teman mahasiswa itu ketika dia sudah kuliah ya dan kuliahnya sudah berakhir. Nah, terkadang ini menulis laporan ya, skripsi atau mungkin tesis untuk S2 atau mungkin disertasi untuk S3 itu menjadi kendala ya, karena memang menulis itu lebih berat daripada berbicara ya. Karena ketika menulis itu kita benar-benar harus apa ya, menselaraskan apa yang ada di otak kita ya dengan apa yang di tangan kita gitu kan. Nah, jangan sampai otak kita ngomongnya seperti ini, tangan kita nggak apa namanya nggak nangkap gitu. Sering sekali kan gitu ya. Kita nih apa namanya pengen di dalam otak kita nih mau nyampein ini, tapi karena tangan kita terlalu cepat gitu kan, sehingga sering sekali tidak sesuai dengan apa yang dikehendak ya oleh otak kita gitu kan. Nah, ini memang butuh ya praktek menulis agar apa yang di otak dengan apa yang dituliskan itu selaras ya, selalu selaras, selalu sejalan gitu kan. Nah, ini butuh latihan menulis ya. Nah, sumber-sumber referensi penulisan ejaan dan kata baku ya. Pertama, buku referensi. Nah, ini buku-buku yang memang ilmiah ya. Buku-buku yang memang ilmiah teman-teman, bukan buku-buku fiksi ya. Kalau buku-buku fiksi itu banyak yang tidak bakunya juga ya. Seperti novel, itu kan buku-buku fiksi ya. Nah, itu ada bahasa-bahasa yang mungkin bahasa keseharian ya. Nah, itu apa namanya?
tidak bisa kita gunakan dalam karya-karya ilmiah ya. Kata-katanya itu mungkin ada kata-kata yang terlalu gaul ya keseharian kita, dan itu mungkin tidak bisa dijadikan karya ilmiah ya. Nah, jadi buku referensi ini memang ada buku-buku pelajaran ya, buku-buku kuliah ya, yang bisa dijadikan sebagai sumber referensi ya, sehingga kita bisa menjadikan kata-katanya itu sebagai sumber inspirasi untuk kita untuk menulis kembali ya. Nah, ini menjadi sumber utama untuk penulisan ejaan dan kata baku yang benar. Nah, situs web resmi. Nah, ini juga ya, ketika kita mengambil sumber, kita harus dari web yang resmi, bukan web-web yang asal ya. Misalkan kayak Blogspot ya kan. Itu kan Blogspot semua orang bisa bikin ya. Dulu saya pernah ya ditantang ya sama seorang ya, waktu saya masih ngajar di suatu tempat ya. Nantangin saya dia, begini, Pak, ini kok ada ini ya ada teori itu emang sih ini menyangkut keagamaan ya. Jadi dia bilang, ini Pak, ada berita bahwa mohon maaf ya, mungkin agama lain ya, Sidratul Muntaha itu katanya udah hancur Pak gitu kan. Terus saya bilang, sumbernya apa? Coba lihat gitu kan. Ternyata Blogspot ya kan. Saya bilang, kalau Blogspot itu saya juga bisa bikin, teman-teman pun juga bisa bikin kalau Blogspot gitu kan. Blogspot itu semua orang bisa ya. Mau ngomong apa aja di Blogspot terserah gitu ya. Itu bukan situs web resmi gitu ya. Jadi kalau ambil dari web-web yang tidak resmi ya, kita gampang gitu kan dalam membuat berita, kita gampang dalam eh, ya dalam mengolah kata gitu kan gampang, mau nulis apa aja kan bisa gitu ya, blogspot ya kan. Saya sendiri punya blogspot sampai 5 ya kan. Ya terserah saya mau ngisi apa gitu kan di blogspot gitu ya. Nah, yang pastinya itu bukan web resmi gitu ya. Lain dengan web resmi yang memang ada pertanggungjawaban dari pihak lembaga, biasanya pemerintah ya, dan dia tidak akan tidak asal gitu ya. Dia pasti akan ada pertanggungjawaban atas data atau ucapan yang dikeluarkan ya. Nah, itu jadi kita kalau mengambil referensi harus dari situs web resminya ya, bukan sekedar ngambil dari blogspot atau mungkin dari wiki atau di mana gitu ya. Nah, itu yang sifatnya itu liar, sifatnya itu dia gampang untuk dibikin gitu ya. Lalu artikel kebahasaan, ini juga artikel-artikel di media massa dan pakar bahasa ya, dari lembaga kebahasaan juga dapat menghasilkan referensi berguna untuk memahami penulisan yang sesuai dengan kaidah ya. Nah, lalu aplikasi praktis penulisan ejaan dan kata baku ya. Nah, penulisan ejaan dan kata baku tidak hanya penting dalam konteks akademik atau profesional, tapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam menulis surat kita menggunakan kata baku itu akan menjadi lebih mudah bagi teman kita atau mungkin saudara kita yang menerima surat dari kita ya. Dia bisa lebih cepat memahami gitu ya, dibandingkan kita menggunakan bahasa-bahasa gaul yang mungkin dia sendiri bisa jadi udah lupa ya dengan bahasa gaul yang biasa kita lakukan gitu ya, bahasa-bahasa yang sifatnya tidak resmi gitu ya. Nah, juga membuat konten. Nah, membuat konten untuk media sosial yang efektif dan profesional. Nah, ketika menggunakan kata-kata baku ya, sehingga semua orang pun juga bisa memahaminya dengan cepat ya, dengan efektif sesuai dengan tujuan ya. Lalu mengoreksi tulisan anak-anak atau siswa ya. Nah, ini juga mulai dari kelas anak-anak dan siswa dan mahasiswa ini harus dibiasakan menulis ya, harus dibiasakan menulis. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman itu akan lulus ya dari kuliah, teman-teman pasti akan harus membuat sebuah laporan, ya, membuat sebuah istilahnya itu pertanggungjawaban gitu ya atas teori ya, atas suatu teori gitu kan. Lalu menyunting dan memperbaiki teks baik untuk keperluan pribadi maupun profesional ya. Nah, contoh misal ejaan dan kata baku yang benar. Nah, berikut ini adalah contoh misal yang sesuai dengan kaidah PUIB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatikan huruf-huruf kapitalnya ya. Nah, sekarang saya membaca buku itu dengan seksama ya. Bukan saya membaca buku itu dengan seksama, beda ya. Seksama, bukan seksama ya. Nah, kemudian mereka akan berangkat besok pagi, bukan mereka akan berangkat mereka akan berangkat besok pagi ya. Nah,
14 pagi. Nah, apa nih yang beda nih ya? Sama ya yang kedua ini ya. Oke, kita. Nah, kesalahan umum, lanjut dulu ya, kesalahan umum dalam penulisan ejaan dan kata baku. Nah, penulisan huruf kapital, ini kadang-kadang huruf kapital ini kita suka main-main huruf kapital nih ya. Nah, misalkan ada huruf A ya, huruf A-nya itu tulisannya kapital, tapi dikecilin gitu ya. Misalkan karena ya, K, terus A-nya itu dikecilin, tapi pakai huruf kapital. Nah, karena dia huruf kapital, walaupun dikecilin sekalipun, ya, dia tetap huruf kapital. Ya, jadi nggak bisa karena bentuknya kecil terus jadi huruf kecil, bukan. Jadi huruf kapital itu ya huruf kapital A kapital dengan A yang kecil itu kan beda ya. Nah, jadi harus benar-benar ya huruf kapital mau segede apapun kalau dia tulisan kapital ya, maka dia adalah huruf kapital ya. Nah, jadi bukan cuma karena gede ya, misalkan karena ya, tulisan karena K-nya misalkan tulisannya kecil gitu kan, huruf K kecil gitu ya. Nah, A-nya ini dia pakai huruf kapital tapi lebih kecil daripada huruf K. Nah, akhirnya apa? Dia anggap itu adalah huruf kecil, padahal itu tetap huruf kapital dan itu salah ya. Huruf kapital itu nggak bisa di dalam bukan, jadi huruf kapital itu harus di awal ya, bukan di dalamnya ya. Nah, penggunaan tanda baca, peletakan tanda baca yang tidak tepat seperti dengan koma, titik ya, dan tanda hubung yang tidak sesuai dengan aturan dapat membuat kalimat menjadi rancu ya. Nah, misalkan apa nih? Kalimat tanya ya kan, itu kan pasti berakhir dengan seperti sebuah pertanyaan ya. Misalkan Anda doyan makan daging ya kan. Terus belakangnya tanda tanya kan. Anda suka makan daging ya kan. Nah, kalau itu kan kalimat biasa ya, kalimat umum ya. Tapi belakangnya dikasih tanda tanya. Tapi dia nggak ada kalimat tanya depannya, apakah, bagaimana, ya nggak ada. Anda doyan makan daging, gitu kan? Itu sebenarnya kurang bagus gitu ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya kalimat itu sebenarnya kalimat biasa, ya. Tapi dibuat seolah-olah kalimat tanya. Itu salah ya. Harusnya kalau memang dia kalimat tanya, ada pertanyaan di depannya. Apakah, bagaimana, atau apa gitu kan sebagai pertanyaannya ya. Lalu pemilihan kata baku ya, kurangnya pemahaman tentang kata baku yang diatur dalam KBBI sehingga sering menggunakan kata tidak yang baku dalam tulisan formal. Ya, lalu tulisan angka dan lambang. Nah, kesalahan menulis angka seperti tidak menyesuaikan penggunaan angka dan kata atau salah menempatkan lambang. Ya. Nah, ini pentingnya konsistensi dalam tulisan ejaan dan kata baku. Nah, harus profesional ya. Nah, harus mencerminkan profesionalisme dan tingkat keterampilan bahasa yang baik. Ada kejelasan komunikasi ya. Jadi komunikasi harus jelas ya. Dia harus benar-benar maunya kemana komunikasinya itu ya. Enggak ngalor ngidul gitu ya. Enggak kemana-mana ya. Jadi mau bahas ini ya bahas ini gitu kan. Jadi dia tetap harus fokus di dalam komunikasi ya. Nah, terus kredibilitas dapat dipercaya ya, sumbernya dapat dipercaya dan juga dia itu konsisten ya. Jadi sesuatu itu dapat dipercaya ketika dia itu memang tidak berubah-ubah ya. Kalau dia berubah-ubah, nah ini orang yang bacanya juga akan bertanya-tanya, ini sebenarnya benar yang mana gitu kan. Misalkan kata karena soalnya, ini sebenarnya mau pakai yang karena atau soalnya gitu kan. Nah, lalu standar bahasa, konsistensi mendukung penerapan standar bahasa yang ditetapkan oleh lembaga bahasa resmi seperti PIB dan KBBI ya. Nah, pengaruh teknologi terhadap penulisan ejaan dan kata baku. Nah, ini nih sekarang ya, muncul tadi ya banyak sekali media-media sosial, baik itu media audiovisual maupun yang hanya berupa tulisan-tulisan yang bisa mudah sekali diakses dan dibuat ya oleh siapapun juga ya, dan bahkan ya mohon maaf mungkin anak TK sendiri pun juga bisa gitu loh bikin ya. Ketika anak TK itu udah bisa baca tulis ya, yang penting kan bisa baca tulis ya kan. Dia mengerti sedikit bahasa asing udah selesai bikin dia bisa bikin blogspot, dia bisa bikin akun-akun tulisan-tulisan ya, dia bisa aja nulis sekehendak dia ya kan.
Nah itu akan dia mungkin bisa ngasal misalnya kan dengan bahasa-bahasa anak-anak gitu, dengan bahasa-bahasa bahasa ya sesuai dengan tingkatan pendidikan dia lah gitu kan. Nah pasti akan banyak bahasa yang informal, bahasa-bahasa yang tidak baku ya. Dan ketika kita membaca dan kita tidak tahu siapa yang menulisnya dan kita terpengaruh gitu ya oleh tulisannya, maka jadi kita tidak baku lagi tulisannya kan. Lalu perubahan tren penulisan. Nah, ini juga ya. Perubahan tren penulisan. Nah, perubahan tren penulisan ini kadang-kadang ada singkatan-singkatan yang mana mempengaruhi kita ya. Lalu alat bantu pengecekan. Nah, perangkat lunak sebelum mengecek ejaan. Nah, ini juga terkadang mempengaruhi ya. Kita keseringan menggunakan alat bantu itu juga kadang-kadang kita menjadi tidak teliti ya. Lalu perluasan komunikasi bahasa. Dan ini akhirnya banyak serapan-serapan ya. Terus juga banyak sekali pertukaran informasi ya, akhirnya banyak serapan asing ya, bahasa-bahasa asing. Nah, ini strategi meningkatkan kemampuan penulisan ya, yaitu harus banyak-banyak latihan ya, menulis ya. Nah, lalu pelajari aturan-aturan ya, POEB-nya tuh kayak gimana, KBBI-nya tuh kayak gimana ya. Gunakan referensi yang terpercaya ya, jangan referensi yang asal tadi kayak blogspot. Terus apa lagi? Ya banyak lah ya zaman sekarang itu akun-akun yang bisa kita buat gitu ya, bisa menjadi sebagai media ya untuk kita aktualisasi diri. Nah tapi hati-hati juga dalam aktualisasikan diri itu juga jangan sampai kita salah ya. Nah karena nanti bisa jadi referensi orang lain ya. Nah, terapkanlah konsistensi, terapkanlah aturan penulisan dengan konsisten ya. Nah, peran lembaga bahasa dalam pemantauan ejaan dan kata baku ya. Pemantauan lembaga bahasa seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memantau penggunaan ejaan dan kata baku secara aktif. Melakukan penelitian ya, penelitian mendalam terhadap isu-isu terkait penulisan, menerbitkan buku panduan dan referensi, lalu ada edukasi ya. Nah, ini penulisan ejaan dan kata baku dalam konteks profesional ya, harus konsistensi, efektif ya, dan juga harus etika bahasa ya. Nah, konsistensi itu keberlanjutan, efektif itu sesuai dengan tujuannya, dan etika itu adalah bagaimana keelokannya ya, bagusnya itu, kecakapannya itu ya. Nah, penulisan ejaan kata baku dalam konteks akademik. Nah, ini ya, laporan penelitian ya. Nah, ini yang harus dibikin ya setiap seorang akademis ya, pasti dia punya namanya laporan penelitian ya. Penulisan ejaan dan kata baku yang sangat penting untuk menjaga kualitas dan kredibilitas karya ilmiah seperti laporan penelitian, tesis dan disertasi. Lalu presentasi dan diskusi. Saat mempresentasikan materi atau terlibat dalam diskusi akademik, penggunaan ejaan dan kata baku yang tepat memberikan kesan profesional dan terpercaya ya. Lalu penulisan esai dan artikel. Baik untuk tugas-tugas esai, artikel ini maupun publikasi akademik lainnya, penulisan mengikuti aturan ejaan dan kata baku yang sering diharapkan. Nah, lalu bagaimana dalam konteks media sosial, medsos, sosial media? Harus ada konsistensi tadi ya. Kata-katanya harus tetap ya, tidak boleh berubah-ubah. Maksud berubah-ubah gimana tadi ya? Karena terus kita jangan jadi soalnya atau apa gitu kan. Nah, itu konsistensi. Lalu gaya komunikasi yang informal ya. Memang ini bahasa yang informal, bahasa yang tidak baku ya. Nah, cenderung lebih informal ya, terus juga dampak buruk kesalahan ya. Nah, ini sangat banyak ya dampak buruk kesalahan dalam media sosial itu ya. Karena memang yang diharapkan itu adalah dia dapat menyampaikan gitu ya. Intinya itu dia bisa menyampaikan. Kalau dia memikir-mikir kata-kata yang pantas gitu ya, lama-lama dia nggak bisa ngomong gitu kan. Kenapa? Karena kelamaan mikirnya gitu ya. Yang penting kan dia bisa ngomong dulu gitu kan. Yang penting dia itu bisa berbicara terlebih dahulu gitu kan. Bukan memikirkan kata apa yang tepat gitu ya, tapi yang penting itu poin pertamanya adalah dia bisa berbicara dulu gitu kan. Nah itu kan mau pakai bahasa apapun dia keluarkan gitu ya. Nah lalu transformasi digital ya, penggunaan media sosial yang semakin luas ya. Tantangan dan solusi dalam penulisan ejaan kata baku, perubahan teknologi ya.
Nah, ini juga ya semakin menyebarnya tadi ya arus teknologi itu menyebabkan kata-kata yang tidak baku pun juga banyak yang menyebar ya, dan kita sering sekali terjebak ya. Lalu ragam bahasa informal ya, bahasa-bahasa daerah yang ikut terserap ya, dan kesadaran berbahasa ya ini juga apa namanya menjadi penting ya. Kenapa? Karena eh, semakin seorang itu sadar untuk menggunakan kata baku, berarti dia akan semakin berusaha untuk mencari pengetahuan tentang kata-kata baku tersebut ya. Nah, ini masa depan bahasa Indonesia ini ada adaptasi teknologi ya. Nah, ini teknologi lagi-lagi ya, karena dari teknologi inilah bisa tersebar segala macam informasi yang bisa mempengaruhi semuanya, termasuk tata bahasa ya. Lalu standarisasi digital ya. Nah, ini adanya dengan standarisasi digital. Jadi disebar nih, pokoknya kata kalau misalnya tidak baku kata-katanya akan kena garis merah atau terkena apa gitu kan. Nah, ini sebagai alat kontrol ya, agar tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan PUEB dan KBBI itu dikasih tanda ya. Lalu kolaborasi multisektor ya, banyak peran yang lain juga, pemerintah, pendidikan, industri ya, lalu penguatan literasi ya. Nah, kesimpulan dan penutup, dalam presentasi ini kita telah mempelajari pentingnya penyelesaian ejaan dan penggunaan kata baku ya. Nah, artinya kita harus terus berusaha menggunakan kata-kata yang baku gitu ya. Karena kata baku ini penting, karena kata baku ini bisa dimengerti oleh semua orang gitu ya. Karena kalau kata yang tidak baku, kadang-kadang ada orang yang tidak mengerti, ada yang orang tidak mengerti, ada orang yang mengerti. Kalau yang sama-sama mengerti mungkin bersyukur, tapi kalau nggak ngerti ya kasihan kan. Akhirnya informasi tidak tersampaikan ya. Oke, mungkin